Hai semuanya, selamat datang di channel Revinima. Pada video kali ini saya ingin membahas alur anime Mondaiji Itachi ga Isekai Kara Kurousou Desuyo. Anime ini dirilis pada tanggal 12 Januari 2013 yang lalu dengan total episode mencapai 10 episode. Untuk durasinya sendiri mencapai 23 menit untuk per episodenya, terhitung sangat normal. Untuk genrenya adalah komedi, supernatural, dan juga fantasi. Dan untuk sumber ceritanya itu berasal dari light novel dengan studio terbitan dari Dio Media. Anime ini mengisahkan tentang 3 orang anak, yaitu Sakamaki Izayoi, Kudou Asuka, dan Kasukabe Yo. Ketiga orang tersebut adalah tokoh-tokoh penting dalam anime ini. Bermula dari scan yang menunjukkan seorang anak laki-laki yang tidur dan merasa bosan, hingga ia melihat ada seorang yang tengah dirundung oleh teman-temannya. Lalu ditunjukkan bahwa sang anak laki-laki tersebut melemparkan batu kepada anak-anak tersebut. Di scan ini kita mengetahui mengenai nama dan kekuatan unik dari salah satu tokoh utama anime ini, yaitu Sakamaki Izayoi. Dan sedikit di sini kita diperlihatkan mengenai kekuatan yang tidak biasa dari Izayoi, yaitu kekuatan peningkatan power yang terlihat dari cara dia melempar batu dengan begitu kuat dan sangat cepat. Setelah kejadian itu, tiba-tiba Izayoi dijatuhi sebuah surat dari langit, dan ternyata yang mengalami hal tersebut bukan cuma Izayoi saja, tapi juga Kudou Asuka yang berasal dari zaman pasca perang dan merupakan seorang ratu di sebuah kerajaan. Ia menerima surat dari pembantunya, dan di sini kita juga diperlihatkan bahwa kekuatan super dari Asuka adalah mengontrol pemikiran orang lain. Ia pun juga menerima bentuk surat yang sama dengan yang diterima oleh Izayoi. Di scan berikutnya kita ditunjukkan seorang perempuan muda di sebuah negeri dengan kucingnya, juga menerima dan membuka surat yang sama. Dan tiba-tiba saat surat tersebut dibuka, mereka bertiga telah ada di atas langit dan terjun ke sebuah dunia baru. Setelah jatuh ke laut dan pergi ke daratan, mereka pun saling bertemu dan mengenal. Setelah itu muncullah karakter baru berupa manusia bani atau kelinci bernama Kurosagi, yang ternyata merupakan orang yang memanggil mereka dan adalah seorang yang memiliki kekuatan Judge Master atau seorang wasit dari setiap pertandingan yang ada di negeri tersebut. Ternyata negeri tersebut adalah negeri yang cukup menyenangkan dengan berbagai sistem yang menggunakan sistem game sebagai hal yang paling utamanya. Jadi bisa dibilang hampir sama seperti no game no life. Di scan ini juga kita mengetahui bahwa kekuatan super yang mereka miliki bernama gift atau pemberian. Setelah dijelaskan mengenai dunia tersebut, mereka bertiga pun setuju untuk menjajal negeri tersebut. Pada saat itu akhirnya mereka menuju tempat yang merupakan nantinya akan menjadi tempat tinggal mereka di dunia tersebut. Namun setelah sampai di lokasi, ternyata Izayoi tidak ada di tempat, dan ternyata ia pergi ke ujung dunia. Mendengar hal tersebut, Kurosagi menjadi panik dan berusaha menyusul Izayoi. Dan ternyata di ujung dunia Izayoi tengah menantang dewa air yang merupakan seorang naga. Tanpa diduga, ternyata Izayoi dapat menghabisi monster tersebut hanya dalam 1 kali tendangan saja, sehingga ia mendapatkan reward hadiah, yaitu sebuah pohon yang akan menjadi sumber air abadi. Di tempat lain, Asuka dan Yo saling berbincang, dan di scan ini kita mengetahui bahwa kekuatan dari Yo adalah bisa berbicara dengan semua binatang, termasuk kucing yang selalu ia bawa kemanapun. Setelah menerima gift dari sang dewa air, Izayoi bertanya kepada Kurosagi mengenai alasan mengapa ia mengundang mereka ke dunia tersebut. Dengan berat hati, Kurosagi pun mengatakan bahwa alasan sebenarnya mereka memanggil ketiga orang tersebut adalah karena mereka membutuhkan bantuan berupa kekuatan, yang dimana klan dari Kurosagi sendiri telah gagal karena di suatu masa yang lalu mereka harus dipaksa menerima tantangan dari Dewa Iblis yang membuat mereka kehilangan nama dan lambang dari klan mereka, yang akhirnya menjadi no name atau tanpa nama. Tujuan utamanya adalah untuk membuat kejayaan klan tersebut kembali. Di suatu tempat lainnya, Yo dan Asuka tengah berbincang.
Pada saat itu mereka tiba-tiba didatangi oleh Galdo, yang merupakan ketua klan Forest Galdo, yang selalu menang dalam setiap game dan menerima banyak sekali keuntungan. Asuka pun curiga, lalu menggunakan kekuatannya untuk menggali informasi dari Galdo, dan ternyata ditemukan fakta bahwa klan Forest Galdo dapat selalu menang dalam setiap game adalah dengan cara curang, yaitu dengan menculik anak-anak di suatu klan dan memaksa mereka mengikuti game yang nantinya mereka harus mengalah agar anak-anak mereka dapat dikembalikan. Namun nyatanya anak-anak tersebut telah dibunuh oleh Galdo pada malam pertama mereka diculik karena tidak tahan dengan suara anak-anak tersebut. Setelah kekuatan dari Asuka hilang, Galdo pun menjadi marah dan langsung berubah menjadi manusia harimau. Namun dengan mudah You dan Asuka dapat melumpuhkannya dan menantang Galdo untuk mengikuti sebuah game yang mempertaruhkan kedua nama klan. Setelah itu Izao, Asuka, dan You diajak untuk menemui salah satu dewa iblis yang merupakan host terkuat, yaitu Shiroyasa. Shiroyasa ingin memastikan suatu hal lalu mengajak mereka ke arena yang dibuat olehnya. Mereka dibawa ke sebuah arena yang merupakan sebuah pegunungan dingin. Dan di sini kita mengetahui bahwa Shiroyasa merupakan Raja Iblis Malam Putih. Shiroyasa menantang mereka bertarung, namun Izayoi menolaknya. Lalu Shiroyasa pun menantang mereka kembali untuk melakukan sebuah game dengan melawan seekor monster singa elang yang bernama Griffin. Dan tantangan tersebut diterima oleh You. Tantangan pun dimulai dengan peraturan bahwa You harus menunggangi Griffin dan tidak boleh jatuh. Di game ini You mempertaruhkan nyawanya. Game pun dimulai dan dapat diselesaikan oleh You dengan cukup bersusah payah. Dan ternyata di sini kita diperlihatkan juga sebuah kalung yang dipakai oleh You yang ternyata merupakan pemberian dari ayahnya. Dan kalung tersebut memiliki kekuatan untuk mengcopy gift dari lawannya, sehingga kemampuan dari Griffin dapat dimiliki oleh You. Tiba saatnya penilaian dari Shiroyasa. Ia memberikan sebuah kartu kepada ketiga orang tersebut. Di sini kita ditunjukkan bahwa kartu dari Izayoi bertuliskan Unquown atau tidak dikenali. Di scan selanjutnya kita ditunjukkan seorang vampir yang tengah menggigit Galdo yang berniat untuk memberikan kekuatan tambahan kepadanya yang akan digunakan pada saat pertandingan. Tibalah saat pertandingan antara Galdo melawan You dan Asuka. Mereka datang ke arena yang telah ditetapkan oleh Galdo. Di sana mereka menerima sebuah surat berisikan peraturan bahwa mereka hanya boleh menggunakan senjata yang telah disediakan. Masuklah You, Asuka, dan juga ketua klan No Name yang di sini bernama Jin ke dalam arena. Di sana ia melihat Galdo yang memiliki kekuatan tambahan atau awakening yang merupakan akibat dari vampir tadi. Karena kesalahan penggunaan kekuatan oleh Asuka membuat Jin terhipnotis dan membawa keluar Asuka dari arena, sehingga hanya tersisa You di arena. You pun akhirnya kalah dan bersimbah darah dengan luka di tangan kanannya. Pada game ini senjata yang digunakan adalah pedang. Lalu pada saat itu terpikirkanlah sebuah ide dari Asuka untuk mencoba kekuatannya ke tumbuhan dan juga ke pedang tersebut. Berkat hal tersebut, Galdo yang menjadi harimau ditambah kekuatan awakening dari vampir dapat dilumpuhkan. Namun meskipun yang membunuh adalah You dan juga Asuka, Izayoi memberikan saran agar menjadikan nama Jin sebagai orang yang berhasil membunuh Galdo, sehingga nama dan martabatnya sebagai ketua dapat kembali lagi. Karena Jin berhasil menang, Izayoi berencana untuk mengembalikan salah satu temannya yang telah diculik dengan mengikuti sebuah game yang hadiahnya adalah teman mereka tersebut. Pada saat perbincangan tersebut, datanglah seorang vampir yang tadi membantu Galdo, yang ternyata merupakan teman mereka yang telah diculik pada saat mereka melawan Raja Iblis pada masa sebelumnya. Teman mereka tersebut bernama Leticia. Pada saat ini Leticia adalah seorang vampir yang dikontrol oleh Raja Iblis yang bernama Laius. Dan ternyata Laius pergi untuk menemui Shiroyasa dan memperbincangkan bahwa game dengan hadiah Leticia akan dibatalkan.
Di saat bersamaan, Asuka, Yo, Usagi dan juga Isayoi datang ke tempat Shiroyasa. Pada saat itu, Laius mengatakan bahwa ia akan menyiksa dan memperjualbelikan Leticia. Mendengar hal tersebut, Asuka dan Yo pun menjadi marah, hingga sempat hampir terjadi perkelahian yang untungnya dapat dihentikan oleh Izayoi dan memberikan opsi untuk menyelesaikan pertikaian tersebut dengan sebuah game. Namun Laius menolaknya karena menganggap tidak ada hal berharga yang bisa dipertaruhkan oleh klan No-Name. Namun berkat kekuatan dari Izayoi dan teman-teman, mereka berhasil mendapatkan item-item langka dari berbagai dewa di dunia tersebut, lalu menjadikan item-item langka tersebut sebagai pertaruhan. Laius pun setuju dengan hal itu. Arena pertandingan berada di Istana Laius. Istana tersebut memiliki banyak prajurit yang memiliki kekuatan gift untuk menghilangkan wujudnya, dan beberapa petinggi sulit untuk terdeteksi. Peraturan dari game tersebut adalah bahwa apabila mereka terlihat, maka mereka akan kehilangan hak untuk menantang Raja Iblis di lantai paling atas. Dalam hal ini, Izayoi memikirkan sebuah ide dan strategi dengan mengambil gift dari prajurit, yaitu helm mereka. Karena helm tersebut merupakan gift yang membuat mereka memiliki kemampuan untuk menghilangkan wujudnya. Berkat kemampuan dari Yo, beberapa prajurit dapat diketahui keberadaannya, sehingga helm yang mereka kenakan dapat diambil alih oleh Izayoi dan juga oleh Jin. Di sisi lain, Asuka menggunakan gift dari Dewa Air untuk mengulur waktu. Setelah mengalahkan beberapa prajurit, sampailah Usagi, Jin dan juga Izayoi ke lantai paling atas, yaitu Raja Iblis Laius. Di sini kita mengetahui bahwa Laius memiliki kekuatan, yaitu memperbudak Raja Iblis yang telah berhasil ia kalahkan. Pada saat itu Laius mengeluarkan Raja Iblis yang bernama Algol, yang memiliki kekuatan untuk menjadikan sekitarnya menjadi batu. Berkat kekuatan dan pertarungan epik dari Izayoi, Algol pun berhasil dikalahkan. Setelah Algol terkalahkan, Laius pun menyerah dan kehilangan semua kekuasaannya. Dan berkat hal tersebut, semua ruh yang menjadi budak dari Laius pun dapat bebas. Demikian untuk pembahasan dari anime Mondaiji Tachiga Isekai Karakuruso Desuyo. Untuk part 2 nya silahkan subscribe dulu dan jangan lupa bunyikan juga tombol loncengnya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. See you to the next video. Bye bye.